Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar, Sobat Pembelajar sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang gonjang-ganjing tentang yang katanya pengganti kurikulum Merdeka. Isu ini beredar ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu bincang-bincang santai di acara tertentu, jadi bukan di forum resmi. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran nanti diarahkan ke dalam konsep yang disebut dengan deep learning. Ternyata konsep deep learning ini dipahami sebagai pengganti kurikulum Merdeka. Nah, ternyata banyak terjadi salah paham ya. Coba sekarang kita saksikan video cuplikan dari bincang-bincang santai Pak Menteri di acara tertentu. Nah, karena itu maka apa? Materi pelajarannya dikurangi. Sehingga materi pelajarannya itu mungkin ringan gitu. Mungkin ringan. Tetapi cara menjelaskannya itu mendalam. Nah, sehingga dengan cara itu maka guru bisa berimprovisasi, murid bisa berkembang pemikirannya. Nah, itu yang nanti ini tak bocori ya. Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama. Sehingga pembelajaran itu nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan ke arah pembelajaran yang mindful, meaningful dan joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full. Full jadi nanti kurikulumnya kurikulum full. Akhirnya setelah statement dari Pak Menteri itu terjadi banyak sekali kesalahpahaman dan kesalahpahaman itu dimuat di beberapa koran, baik koran online maupun offline, juga beredar di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Seperti contoh judul ini di koran Liputan 6 ini. Apa itu kurikulum deep learning? Begini bocoran Mendikdasmen. Nah, ini disebut bahwa deep learning itu sebagai kurikulum. Yang jelas ini terjadi kesalahpahaman. Saya baca, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menggagas kurikulum deep learning sebagai pengganti kurikulum Merdeka, menekankan pembelajaran mendalam melalui pendekatan mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning yang lebih relevan dan berfokus pada siswa. Nah, ini kata ejaannya juga salah. Mindful ini fullnya L-nya enggak double, cuma satu ya. Meaningful fullnya juga satu. Joyful L-nya juga satu. Ini semua dibuat double di samping kesalahpahaman tentang istilah kurikulum deep learning, juga mindful, meaningful, joyful juga ejaannya salah. Nah, yang lebih parah ini ya, sah penerapan deep learning resmi diumumkan Kemendikdasmen metode pembelajaran serba full. Nah, ini full juga salah ejaannya ya. Tahulah ini koran Klik Pendidikan ini memang sering membuat judul yang clickbait ya, judulnya ngawur dengan harapan banyak yang membaca. Nah, kemudian ini diluruskan oleh Menteri Abdul Mukti. Menteri Abdul Mukti luruskan kesalahpahaman deep learning sebagai kurikulum baru. Nah, sekarang jelas diluruskan bahwa deep learning itu bukan kurikulum baru. Nah, sebenarnya kesalahpahamannya juga tidak salah-salah amat ya, karena di bincang-bincang santai itu Pak Menteri menyebut kurikulum full. Nah, gitu. Nah, ketika menyebut kurikulum full ya otomatis bisa disalahpahami bahwa akan
terjadi penggantian kurikulum yang baru. Nah, ini juga dijelaskan di IG-nya di Ditjen GTK ya. Jadi dijelaskan pembelajaran deep learning bertujuan memberikan pengalaman belajar lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Metode ini memiliki 3 elemen utama, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Nah, setelah itu dijelaskan juga di slide kedua, meaningful learning itu menyadari keadaan murid yang berbeda-beda. Meaningful learning dilakukan untuk mendorong murid berpikir dan terlibat dalam proses belajar. Dan joyful learning, cara untuk membuat siswa merasa senang dan puas dalam mencari pemahaman mendalam di suatu pelajaran. Nah, setelah saya googling mencari referensi, apakah benar bahwa deep learning itu komponen utamanya 3, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning? Dan saya tidak menemukan ya. Mungkin para pemirsa ada yang menemukan. Sampai saat ini saya belum menemukan bahwa deep learning itu komponennya 3 ya. Nah, saya menemukan buku ini. Nah, deep learning yang ditulis oleh Michael Fullan dan kawan-kawan, komponennya enggak 3 di sini. Di sini enggak ada, malah joyful, meaningful, sama mindful. Yang ada konsepnya seperti ini. Deep learning itu ada 4 komponen: learning partnership, learning environment, learning leveraging digital, dan pedagogical practice. Nah, buku yang saya baca ini tidak saya temukan bahwa deep learning itu komponennya adalah yang 3 full tadi, itu mindful, meaningful, dan joyful. Nah, saya menduga jangan-jangan deep learning itu dengan 3 full tadi, 3 full itu konsep yang terpisah ya. Jadi itu bukan konsep yang terintegrasi, artinya deep learning dan 3 full itu konsep yang berbeda, bukan satu konsep. Nah, saya menduga seperti itu. Dan lebih curiga lagi, ternyata di IG Ditjen GTK itu dihapus ya. Jadi posting tentang deep learning yang komponen utamanya adalah 3 full itu dihapus. Nah, mengapa dihapus? Saya menduga bahwa ini di samping menimbulkan kesalahpahaman dan literaturnya belum jelas. Artinya literatur bahwa deep learning itu terdiri dari 3 komponen, mindful, meaningful, dan joyful, itu literaturnya belum jelas. Sehingga biar tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka itu dihapus di IG Ditjen GTK. Demikian